Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 69. Sebenarnya lah tugas pasukan Sandi pun menjadi semakin berat. Dengan gerak yang cepat dan berpindah-pindah, maka para petugas Sandi harus bekerja dengan lebih cermat dan hati-hati. Demikian pula para petugas Sandi dari Singasari yang mendapat kewajiban untuk mengikuti perkembangan keadaan di Kediri. Mereka bergerak tidak hanya di tempat tertentu, tetapi mereka berada di berbagai tempat untuk dapat mengetahui perkembangan keadaan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka para petugas Sandi dari Singasari itu pun telah berpencar, namun mereka tetap selalu berhubungan dan tetap menganggap warung dan rumah Pugu Trawe sebagai pusat hubungan di antara mereka, di luar kota raja, dan dari tempat itu pula laporan kepada pimpinan petugas Sandi Singasari disusun. Namun pada saat-saat terakhir, para petugas Sandi justru telah menjadi cemas. Benturan-benturan kekuatan dan pertempuran-pertempuran telah terjadi dan bahkan semakin meningkat. Pasukan Pangeran Kuda Permati yang marah itu bergerak mengelilingi kota raja dan menyerang beberapa padukuhan di daerah perbatasan. Sementara pasukan Kediri pun telah meningkatkan pula usahanya untuk menghancurkan pasukan Pangeran Kuda Permati. Nampaknya bukan saja Pangeran Singa Narpada dan Panji Sempana Murti yang bergerak dengan keras, tetapi beberapa senapati yang lain mengikuti pula cara mereka menghadapi Pangeran Kuda Permati. Dengan demikian maka benturan kekerasan menjadi sering terjadi dan korban pun semakin banyak berjatuhan. Dalam kecemasan yang demikian itu, maka Pangeran Singa Narpada yang dianggap senapati yang paling keras, telah berusaha untuk menemukan jalan lain, justru di luar kebiasaannya, kekerasan. Bersama Sri Baginda, Pangeran Singa Narpada telah berusaha untuk memberikan satu keyakinan baru terhadap Purnadewi. Pertempuran di Kediri itu semakin lama telah menelan korban semakin besar. Sementara itu, belum ada tanda-tanda bahwa pertempuran itu akan berakhir pada suatu saat. Sementara itu Singasari pun telah menjadi semakin cemas pula. Kediri nampaknya tidak segera dapat mengatasi kesulitannya. Atas laporan para petugas Sandi maka Singasari tidak dapat untuk berdiam diri apabila keadaan menjadi semakin buruk. Karena itu, maka Pugu Trawe telah mengirim Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk menghadap para pemimpin petugas Sandi di Singasari dengan pertanda khusus, bahwa kedua anak muda itu adalah adik Mahisa Bungalan, sehingga mereka mempunyai kedudukan yang khusus untuk membicarakan kemungkinan penggunaan kekuatan prajurit bagi ketentraman Kediri. Dengan pertanda khusus, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah dihadapkan kepada Mahisa Bungalan untuk memberikan laporan secara langsung di bawah penilikan seorang perwira dari petugas Sandi di Singasari. Baiklah, berkata Mahisa Bungalan setelah mendengarkan laporan kedua adiknya, aku akan menyampaikan laporan ini kepada Panglima yang akan menyampaikannya kepada Sri Maharaja. Menurut pendapatku, pasukan Singasari harus bersiap-siap di perbatasan Kediri. Tetapi pada saat ini kita masih belum perlu bergerak memasuki daerah Kediri sebelum keadaan benar-benar menjadi gawat. Jika Sri Baginda dengan pasukannya benar-benar tidak dapat menguasai pemberontakan Pangeran Kuda Permati sehingga keadaan kota raja terancam, maka pasukan Singasari akan berada di kota raja Kediri. Namun sementara ini menurut laporan yang kami terima dari beberapa jalur, maka agaknya pasukan Kediri masih mampu menguasai kota raja dan sekitarnya dengan baik meskipun di sana-sini terjadi benturan-benturan bersenjata, sementara arus pengungsi yang memasuki gerbang kota raja menjadi semakin banyak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Mahisa Murti berkata, aku akan melaporkannya kepada petugas Sandi yang menjadi penghimpun dana memimpin kami. Hati-hatilah, pesan Mahisa Bungalan, keadaan menjadi bertambah buruk. Jika kalian salah langkah, maka kalian akan dapat dibantai oleh pasukan Pangeran Kuda Permati tetapi juga mungkin oleh pasukan Pangeran Singa Narpada atau prajurit Kediri yang lain karena mereka mencurigaimu, sementara tanda petugas Sandi yang kau kenakan hanya dikenal oleh para petugas Sandi dari Singasari. Kami akan berhati-hati Kakang, jawab Mahisa Pukat. Dengan demikian, maka kedua anak muda itu pun telah meninggalkan Kediri. Sementara Mahisa Bungalan masih selalu berhubungan dengan perwira dari petugas Sandi yang ikut mendengarkan laporan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ketika Mahisa Bungalan lewat Panglima Prajurit Singasari menyampaikan hal itu kepada Sri Maharaja, maka perintah Sri Maharaja di Singasari tidak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Mahisa Bungalan. Bahkan kemudian Mahisa Bungalanlah yang mendapat perintah untuk mempersiapkan sepasukan prajurit yang kuat di daerah perbatasan.
Jangan menarik perhatian orang-orang Kediri, pesan Panglima Prajurit Singasari. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan pun segera mempersiapkan sepasukan prajurit yang kuat. Tidak lagi sekelompok kecil untuk mengawal Mahisa Agni dan Witantra ke Kediri. Tetapi pasukan yang kemudian itu, jika perlu akan memasuki Kediri bagaikan bendungan yang pecah. Arus banjir bandang akan melanda Kediri dan menyapu pemberontakan Pangeran Kuda Permati tanpa ampun. Tetapi dalam pada itu, Sri Baginda di Kediri justru bersama Pangeran Singanarpada sedang dengan susah berusaha untuk menyelesaikan perang itu dengan cara yang lebih baik daripada saling berbunuhan. Sri Baginda semula memang agak curiga dengan sikap Pangeran Singanarpada yang disangkanya hanya sekedar berpura-pura. Namun ternyata Pangeran Singanarpada telah berbuat dengan sungguh-sungguh untuk meyakinkan Purnadewi bahwa pertempuran yang tidak berkesudahan akan membuat Kediri semakin lemah, sehingga mungkin pada suatu saat Kediri akan terhapus dari jajaran susunan pemerintahan di bawah panji-panji Persatuan Singasari. Untuk memberikan tekanan kepada keterangan-keterangannya, maka Pangeran Singanarpada telah membawa Purnadewi ke daerah yang menjadi ajang pertempuran. Di bekas arena itu Purnadewi menyaksikan korban yang terbujur lintang dari kedua belah pihak. Baik prajurit Kediri yang setia kepada Sri Baginda, maupun prajurit yang berpihak kepada Pangeran Kuda Permati. Diajeng, berkata Pangeran Singanarpada, jika perang ini akan berkelanjutan, kau dapat membayangkan, sementara aku berbicara tentang cara lain yang mungkin dapat ditempuh, maka pasukanku masih bergerak dengan garang di medan-medan perang. Mereka membunuh sebagaimana kawan-kawan mereka dibunuh. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak bersalah, karena kedua belah pihak salah menilai, maka yang terjadi adalah kematian yang menyedihkan justru tanpa arti apa-apa. Mungkin seseorang akan dibunuh di tangan siapapun ia jatuh. Purnadewi hanya dapat menundukkan kepalanya. Semuanya itu memang membuatnya ngeri. Bukan saja orang-orang di daerah perang selalu dibayangi oleh ketakutan, sebagaimana para prajurit menjadi semakin keras dan kasar karena kehidupan mereka di medan, tetapi orang-orang yang tinggal di kota raja pun selalu dicengkam oleh ketegangan. Orang-orang di kota raja selalu merasa takut, bahwa pada satu saat kota raja itu diserang dan apalagi jatuh ke tangan pasukan Pangeran Kuda Permati. Para pengikut Pangeran Kuda Permati tentu akan melakukan tindakan yang dapat mendirikan bulu-bulu tengkuk. Demikian kerasnya pertempuran di antara saudara sendiri di Kediri, sehingga sulit dibayangkan, apa yang akan terjadi kelak. Mungkin Kediri akan benar-benar hancur sampai orang yang terakhir dalam benturan kekerasan dan saling membunuh. Berbagai macam peristiwa telah didengar oleh Purnadewi. Bahkan sekali-sekali air matanya tidak dapat ditahannya lagi jika ia mendengar cerita yang pedih dan sangat menyakitkan hati. Purnadewi pun juga mendengar kisah sepasang pengantin baru yang melarikan diri dari tangan pasukan Pangeran Kuda Permati yang garang di medan perang. Mereka ditangkap dan hampir saja terjadi peristiwa yang sangat menyakitkan hati. Namun keduanya berhasil melarikan diri dengan menggali lubang di malam hari, menyusup di bawah dinding sebuah bilik yang dipergunakan untuk menyimpan mereka, sebelum pada pagi harinya, laki-laki dari sepasang pengantin itu akan dibunuh, sementara istrinya akan tetap berada di tangan prajurit-prajurit yang menjadi buas. Namun ternyata bahwa perempuan yang malang itu tidak sempat menikmati kebebasannya. Ketika keduanya dikejar oleh para prajurit Pangeran Kuda Permati, maka perempuan itu terluka parah oleh anak panah di lambungnya. Meskipun keduanya berhasil menyembunyikan diri, tetapi luka parah itu tidak dapat diobati lagi. Perempuan itu meninggal di pelukan suaminya. Sementara itu, setelah menguburkan istrinya di tepian sungai yang berpasir, maka laki-laki itu berusaha untuk menuju ke kota raja. Tetapi malang baginya. Di tempat ia mendekati kota raja telah terjadi pertempuran yang sengit antara pasukan Pangeran Kuda Permati dan pasukan Kediri di daerah perbatasan. Dalam pertempuran itu, laki-laki yang malang itu terbunuh oleh prajurit Kediri yang marah karena sergapan pasukan Pangeran Kuda Permati yang tiba-tiba. Dalam kemarahan mereka memburu pasukan Pangeran Kuda Permati yang menarik diri. Sekelompok prajurit menemukan laki-laki yang kehilangan istrinya itu bersembunyi. Namun laki-laki itu tiba-tiba menjadi ketakutan dan melarikan diri. Tetapi ujung anak panah telah menembus punggungnya. Pada saat terakhir sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia sempat menceritakan peristiwa yang pahit dari dirinya itu. Prajurit-prajurit Kediri menyesalkan. Tetapi orang itu kemudian sudah mati. Dalam keharuan itu, Purnadewi mendengar Pangeran Singanarpada berkata, "Diajeng.
Ada satu cara yang mungkin dapat ditempuh. Mungkin akan berhasil tetapi mungkin juga tidak. Tetapi mudah-mudahan usaha ini dapat berarti bagi ketenangan hidup rakyat Kediri. Tiba-tiba saja Purnadewi menangis. Dalam isaknya ia berkata, aku mengerti yang Kakang Mas maksudkan. Kakang Mas ingin mengirim aku kepada suamiku agar aku membujuknya untuk menghentikan perlawanan. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, Panggraitamu tajam sekali. Kemudian terserah kepadamu. Apakah kau bersedia atau tidak? Jika kau bersedia, maka kami akan sangat berterima kasih. Apalagi jika kemudian Pangeran Kuda Permati benar-benar menghentikan perlawanannya. Wajah Purnadewi masih basah. Sementara ia bertanya, jika Kakang Mas Kuda Permati menyerah, apa yang akan dilakukan oleh Sri Baginda atasnya? Aku akan mohon agar hukuman yang dijatuhkan atasnya menjadi ringan. Jika Pangeran Kuda Permati bersedia menghentikan perlawanan maka itu berarti bahwa Pangeran Kuda Permati telah ikut menciptakan ketenangan di Kediri, jawab Pangeran Singanarpada. Purnadewi termenung sejenak. Ia teringat kepada Pangeran Lembu Sabdata yang masih menjadi tawanan. Ia pun menyadari bahwa Pangeran Singanarpada sendiri pernah ditawan. Memang kadang-kadang timbul pertanyaan, apakah langkah Pangeran Singanarpada itu bukan sekedar cara yang licik untuk menangkap suaminya dan kemudian membalas dendam dengan cara yang kasar? Namun menilik kesungguhan sikapnya, maka Pangeran Kuda Narpada, seorang senapati yang paling garang di peperangan itu berkata sebenarnya. Diajeng, berkata Pangeran Singanarpada ke kamu, untuk memperkuat landasan Diajeng, maka aku akan membawa Diajeng menghadap Sri Baginda. Bukan sekedar atas perintahku. Dengan landasan perintah Sri Baginda, maka segalanya akan menjadi jelas. Masa depan Pangeran Kuda Permati pun akan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sabda Sri Baginda. Jika sekedar janji yang akan diberikan, namun kemudian tidak berkenan di hati Sri Baginda, maka janjiku itu masih akan dapat terlepas karena nilainya lebih rendah dari titah Sri Baginda. Tetapi jika Sri Baginda sendiri yang berjanji, maka janji itu akan merupakan sabda raja yang tidak akan berubah. Purnadewi masih ragu-ragu. Namun ia merasakan kesungguhan usaha para pemimpin di Kediri. Untuk beberapa saat Purnadewi masih tetap berdiam diri. Satu pergolakan yang sengit telah terjadi di dalam dirinya. Sementara itu, Pangeran Singanarpada masih berkata selanjutnya, Diajeng. Segala sesuatunya memang terserah kepadamu. Namun aku selalu teringat akan kata-katamu, bahwa kesetiaanmu kepada suamimu adalah kata nuranimu. Satu pertanyaan yang barangkali tidak usah kau jawab, bagaimanakah kesetiaanmu kepada Kediri? Tanah kelahiranmu. Isaknya yang sudah mereka tiba-tiba telah menyesak lagi. Tetapi Purnadewi sama sekali tidak menjawab. Baiklah Diajeng, berkata Pangeran Singanarpada, aku tidak menunggu jawabmu sekarang. Terserah kepadamu, kapan saja kau akan memberikan jawabanmu. Tetapi yang perlu kau ingat, bahwa setiap hari berapa orang Kediri terbunuh di peperangan. Semakin lama aku harus menunggu, maka kematian itu akan bertambah-tambah. Tangis Purnadewi menjadi semakin meninggi. Di sela-sela isaknya terdengar suaranya, kau telah menyudutkan aku Kakang Mas. Tidak, jawab Pangeran Singanarpada dengan serta-merta, aku tidak bermaksud demikian. Segala sesuatunya terserah kepada pertimbanganmu. Isak Purnadewi tiba-tiba saja menurun. Perlahan-lahan ia mengangkat wajahnya. Suaranya yang masih terputus-putus oleh isaknya telah berubah pula. Tegas dan pendek, bawa aku menghadapi Sri Baginda. Pangeran Singanarpada termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah Purnadewi yang tidak lagi menunduk. Namun agaknya tatapan matanya memberikan keyakinan kepada Pangeran Singanarpada bahwa Purnadewi berkata dengan sungguh-sungguh. Demikianlah, maka Pangeran Singanarpada pun telah membawa Purnadewi menghadap Sri Baginda. Dengan tulus hati Purnadewi itu berkata, Sri Baginda, perkenankanlah hamba mencari suami hamba. Hamba akan berusaha untuk memberikan kesadaran baru pada sikapnya. Mudah-mudahan ada gunanya, karena sebenarnya lah ia sangat mencintai Kediri. Tetapi ternyata ia mempunyai cara tersendiri untuk menyatakan cintanya kepada Kediri itu. Sri Baginda menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara lembut ia berkata, aku mengerti Purnadewi. Kuda Permati memang sangat mencintai Kediri. Tetapi ia tidak mengingat kepentingan yang lebih besar dari sikapnya sendiri untuk menyatakan cintanya kepada Kediri.
Karena itu, meskipun aku pernah gagal membujuknya, maka aku berharap mudah-mudahan kau berhasil melakukannya. Aku berjanji bahwa pengorbananmu dan pengorbanannya dengan melepaskan keyakinannya yang keliru akan aku pertimbangkan sebaik-baiknya. Karena aku yakin, jika Pangeran Kuda Permati bersedia menghentikan perlawanannya, maka pertempuran yang terjadi di mana-mana ini pun akan segera susut dan akhirnya padam sama sekali. Hamba mohon restu, berkata Purnadewi kemudian, tetapi ada sesuatu yang hamba tidak tahu, di manakah suami hamba sekarang berada. Dan hamba pun meragukan, apakah hamba dapat melintasi perjalanan yang berbahaya ini. Hal ini akan dapat dipecahkan oleh Pangeran Singanarpada, berkata Sri Baginda kemudian. Anan. Ia pun menyadari bahwa Pangeran Singanarpada sendiri pernah ditawan. Hamba akan berusaha untuk mendapat keterangan tentang gerak pasukan Pangeran Kuda Permati. Dengan demikian maka kami akan dapat menempatkan di Ajeng Purnadewi sehingga ia akan diketemukan oleh pasukan Pangeran Kuda Permati, berkata Pangeran Singanarpada. Aku sendiri, bertanya Purnadewi. Kami akan mengantar di Ajeng sampai satu lingkungan yang akan didatangi oleh pasukan yang menjadi pengikut Pangeran Kuda Permati. Bukankah dengan demikian di Ajeng akan dengan segera dibawa menghadap Pangeran Kuda Permati, berkata Pangeran Singanarpada. Maaf Kakang Mas, jawab Purnadewi, aku tidak berani melakukannya. Jika aku berada di antara para prajurit pengikut Kakang Mas Kuda Permati, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Jika mereka tidak percaya bahwa aku adalah Purnadewi, istri Pangeran Kuda Permati, maka nasibku akan menjadi sangat buruk. Aku akan dapat mengalami satu penderitaan yang paling pahit melampaui mati itu sendiri. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Yang disebut oleh Purnadewi itu pun merupakan salah satu akibat peperangan yang tidak berkesudahan. Karena itu, maka Pangeran Singanarpada pun harus menemukan satu cara untuk melepaskan Purnadewi tetapi tidak terjerumus ke dalam tangan orang-orang buas meskipun itu adalah orang-orang yang menjadi pengikut Pangeran Kuda Permati yang setia. Carilah satu jalan yang paling baik, berkata Sri Baginda kepada Pangeran Singanarpada. Hamba akan memikirkannya Sri Baginda, jawab Pangeran Singanarpada. Aku akan selalu berdoa bagi keselamatanmu dan keselamatan Pangeran Kuda Permati, berkata Sri Baginda, mudah-mudahan nalarnya menjadi terang sehingga usahamu akan berhasil. Jika demikian maka Kediri akan bersorak dan memandangmu sebagai seorang perempuan yang paling berjasa bagi kedamaian tanah tercinta ini. Sementara hal itu belum terwujud, maka di sudut-sudut tanah ini masih akan terjadi pembantaian yang tidak mengenal perikemanusiaan. Purnadewi mengusap air matanya. Namun wajahnya menjadi tengadah sambil menjawab, hamba mohon doa restu Sri Baginda. Semoga usaha hamba akan berhasil, sehingga peperangan akan berhenti dan kematian tidak akan bertambah-tambah. Pergilah, berkata Sri Baginda kemudian. Purnadewi pun kemudian minta diri bersama Pangeran Singanarpada. Mereka masih harus mencari jalan untuk mengirimkan Purnadewi sehingga ia benar-benar akan sampai kepada Pangeran Kuda Permati. Dengan dua orang perwira kepercayaannya, Pangeran Singanarpada telah membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditempuh oleh Purnadewi. Mereka menimbang kesulitan dan mungkin rintangan-rintangan yang akan dapat menggagalkan usaha Purnadewi. Usahanya tidak boleh gagal sebelum dimulainya, berkata Pangeran Singanarpada, jika terjadi maka petaka atas di Ajeng Purnadewi sehingga ia tidak dapat mencapai Pangeran Kuda Permati, maka itu berarti bahwa ia telah gagal sebelum ia dapat mulai dengan tugas besarnya. Para perwira itu mengangguk-angguk. Berbagai pikiran telah mereka kemukakan. Mereka telah melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga akhirnya mereka memiliki salah satu cara yang mempunyai kemungkinan buruk paling kecil. Mungkin cara ini dapat dicoba, berkata Pangeran Singanarpada, tetapi kita tetap bertanggung jawab atas keselamatan di Ajeng Purnadewi. Dengan demikian, maka Pangeran Singanarpada telah mengerahkan kemampuan pasukan sandinya untuk mengetahui di manakah pasukan Pangeran Kuda Permati berada. Di saat terjadi pertempuran dalam beberapa hari berturut-turut, Pangeran Singanarpada dapat mengikuti gerak pasukan Pangeran Kuda Permati. Dari satu daerah pertempuran ke daerah pertempuran berikutnya memberikan gambaran, kemanakah gerak pasukan itu berikutnya. Dari pasukan sandinya Pangeran Singanarpada pun mendapat laporan bahwa pasukan Pangeran Kuda Permati nampak di luar daerah perbatasan sebelah barat kota raja.
Kita kirim Diajeng Purnadewi ke daerah itu, berkata Pangeran Singanarpada, tetapi kita harus mengamati perjalanannya sampai kita yakin bahwa ia akan sampai ke daerah yang kini menjadi landasan pasukan Pangeran Kuda Permati di sisi barat. Setelah mereka menemukan satu cara yang dianggap paling baik, maka Pangeran Singanarpada itu pun segera memanggil Purnadewi untuk memberitahukan apa Purnadewi setuju dengan cara itu. Purnadewi merenungi cara itu untuk beberapa saat. Tetapi ternyata baginya cara itulah yang paling baik. Memang masih ada kemungkinan-kemungkinan pahit yang dapat terjadi. Tetapi tidak ada usaha yang tidak mengalami hambatan apapun juga. Karena itu, maka Purnadewi pun kemudian berkata, "Baiklah Kakang Mas. Beri aku kesempatan. Aku akan mencoba melakukannya." Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, "Diajeng. Ternyata kau memiliki keberanian melampaui keberanian seorang prajurit. Lakukanlah. Jika kau berhasil, maka kau benar-benar seorang pahlawan. Kediri benar-benar memerlukan kedamaian." Dengan demikian maka rencana untuk melepaskan Purnadewi itu pun dilakukan dengan sangat berhati-hati dan rahasia. Pada saatnya, ketika kota raja sedang dicengkam oleh kesepian di malam hari, maka sesosok tubuh telah mengendap-endap meninggalkan halaman istana Pangeran Singanarpada. Dengan sangat hati-hati orang itu telah berusaha diselimuti oleh kesenyapan. Hanya beberapa orang petugas sajalah yang masih tetap berjaga-jaga. Untuk mendekati sebuah barak prajurit Kediri yang sedang beberapa saat lamanya orang itu menunggu. Kemudian dengan penuh kewaspadaan orang itu menelusuri jalan sempit di luar dinding barak itu. Namun ternyata segalanya berjalan dengan lancar. Ketika orang itu sampai ke pintu butulan, ternyata bahwa pintu butulan sama sekali tidak diselarak, sehingga orang itu perlahan-lahan telah mendorong pintu butulan itu sehingga terbuka. Sejenak orang itu mengamati keadaan di sekelilingnya. Namun kemudian ia pun telah menyusup masuk ke dalam lingkungan barak prajurit Kediri. Halaman barak itu memang sepi. Yang berjaga-jaga di gardu di halaman depan nampaknya agak segan-segan untuk berkeliling. Beberapa orang di antara para penjaga itu sudah duduk terkantuk-kantuk, sehingga tidak seorang pun di antara para penjaga itu yang melihat apa yang dilakukan oleh sesosok tubuh yang memasuki halaman itu dari pintu butulan. Dengan cekatan, orang yang berhasil memasuki halaman barak prajurit Kediri itu berusaha menemukan sebuah ruang yang dijaga secara khusus. Namun ternyata bahwa dua orang penjaga ruang yang khusus itu duduk sambil mendekur. Tombaknya tersandar pada dinding. Nampaknya para penjaga terlalu percaya bahwa orang yang ada di dalamnya itu tidak akan mampu berbuat sesuatu, karena dinding itu memang dibuat secara khusus. Di dekat kedua penjaga itu terdapat dua buah bumbung yang nampaknya baru saja mereka pergunakan untuk minum. Ternyata bahwa minuman merekalah yang telah membuat keduanya menjadi mabuk, karena di dalam minuman itu terdapat biji kecubung. Dengan sangat berhati-hati orang yang memasuki halaman itu dengan diam-diam telah membuka sebuah selarak pintu yang besar yang terbuka dari papan yang tebal. Demikian pintu itu terbuka, maka orang itu pun dengan serta-merta telah meloncat masuk. Hampir saja terjadi salah paham dengan orang-orang yang berada di dalam bilik itu. Tiga orang bersama-sama telah meloncat mendekatinya dengan kesiagaan yang tinggi. Untunglah bahwa ketiga orang itu belum menyerangnya. "Tunggu," terdengar suara seorang perempuan. Ketiga orang di dalam bilik itu termangu-mangu. Cahaya lampu minyak yang kecil di dalam bilik itu telah menerangi wajah orang yang dengan diam-diam memasuki bilik itu. "Putri," terdengar salah seorang dari ketiga orang itu berdesis. "Ya aku," jawab orang yang memasuki bilik itu. Ketiga orang yang ada di dalam bilik itu termangu-mangu. Baru sejenak kemudian salah seorang di antara mereka bertanya, "Bagaimana Putri dapat sampai di bilik ini?" "Satu cerita yang panjang," jawab orang yang memasuki bilik itu. "Sekarang, marilah. Kita keluar dari bilik ini dan berusaha meninggalkan kota raja. Aku harus segera menemukan Kakang Mas Kuda Permati." Ketiga orang itu saling berpandangan. Namun mereka tidak membantah. Ketika orang yang memasuki bilik itu memberikan isyarat, maka tiga orang itu pun segera mengikutinya. Di muka bilik itu mereka melihat dua orang penjaga yang mendengkur. Dengan serta-merta dua orang di antara mereka telah mengambil tombak yang tersandar di dinding, sementara yang seorang lagi telah mengambil pedang salah seorang dari kedua orang yang tidur itu.
Namun ketika salah seorang di antara mereka telah mengacukan tombaknya untuk membunuh kedua penjaga yang tidur itu, maka orang yang datang kemudian itu pun mencegahnya, biarlah mereka tidur sampai esok. Mereka tengah mabuk karena di dalam minuman mereka terdapat biji kecubung. Orang yang akan membunuh keduanya itu pun telah mengurungkan niatnya. Sementara itu, maka mereka pun telah bergeser meninggalkan tempat itu. Sebagaimana saat orang itu memasuki halaman lewat pintu butulan, maka mereka pun telah keluar lewat pintu itu pula. Di luar pintu mereka menelusuri jalan sempit menjauhi tempat itu. Beberapa puluh langkah kemudian mereka berhenti. Setelah mereka yakin bahwa mereka tidak dikejar oleh para prajurit yang bertugas, maka orang yang telah membebaskan mereka itu pun berkata, "Kita akan segera mencari Pangeran Kuda Permati. Aku akan ikut bersama kalian." "Tetapi bagaimana putri dapat melakukan semua ini?" bertanya salah seorang dari ketiga orang itu. "Sebenarnya aku juga telah ditangkap oleh Kakang Mas Singa Narpada ketika Pangeran Kuda Permati meninggalkan landasan utama perjuangan kita. Tetapi ternyata bahwa di dalam tawanan aku dapat berhubungan dengan petugas sandi Kakang Mas Kuda Permati yang berhasil menyusup ke dalam lingkungan prajurit Kediri. Aku ternyata telah dilepaskan, bahkan orang itu, bersama beberapa orang yang lain telah mengatur apa yang berhasil aku lakukan malam ini." "Luar biasa," desis salah seorang dari ketiga orang itu. "Kita tidak mempunyai banyak waktu. Kita harus segera keluar dari kota raja sebelum semua pintu gerbang dan dinding kota raja dijaga pada setiap jengkalnya," berkata orang yang telah membebaskan ketiga orang itu. "Jika para prajurit Kediri menyadari bahwa mereka telah kehilangan kita, maka kita akan sulit sekali mencari jalan keluar." Ketiga orang itu tidak menjawab. Mereka berusaha untuk tidak terlalu banyak bertanya. Sejenak kemudian maka ketiga orang bersama-sama dengan orang yang membebaskannya itu telah berusaha untuk dapat keluar dari dinding kota raja. Mereka tidak dapat menembus lewat pintu gerbang yang dijaga ketat. Namun agaknya mereka tidak kekurangan akal. Mereka dapat memanjat dinding di tempat yang sepi, atau mereka dapat menempuh jalan lain. Keluar lewat urung-urung air. Untuk beberapa saat mereka berbincang. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk keluar lewat urung-urung. Karena itu, maka mereka pun telah menyelusuri sebuah sungai kecil yang melintasi kota raja. Dengan sangat berhati-hati maka mereka telah menyusup lewat urung-urung dan keluar dengan selamat dari lingkungan kota raja. "Kita akan pergi kemana?" bertanya salah seorang dari ketiga orang itu. Orang yang membebaskannya itu pun memberikan beberapa keterangan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh Pangeran Kuda Permati pada saat berakhir. Sehingga akhirnya ia berkata, "Kita akan mencarinya di perbatasan sebelah barat. Kita akan menempuh perjalanan yang rumit. Tetapi kita harus menemukannya." Ketiga orang yang telah dibebaskannya itu pun kemudian berkata, "Apapun yang kita hadapi, kita akan melakukannya. Langkah ini adalah satu-satunya langkah yang paling baik yang dapat kita tempuh. Aku lebih senang mati terkapar di medan daripada meringkuk di dalam bilik sempit sebagai tawanan." "Bagus," sahut orang yang membebaskannya, "marilah. Kita akan segera meneruskan perjalanan." Dengan demikian maka mereka berempat pun kemudian meneruskan perjalanan mereka. Mereka mengendap-endap lewat jalan-jalan sempit menghindari kemungkinan bertemu dengan peronda dari Kediri. Betapapun sulitnya perjalanan mereka, namun mereka dengan tekad yang teguh telah menembus berbagai macam kesulitan. Dengan sangat berhati-hati mereka melintasi sebuah bulak yang tidak begitu luas. Kemudian menerobos hutan kecil yang merupakan daerah berburu di dalam keadaan yang tenang, sehingga di hutan itu masih terdapat binatang-binatang buruan yang buas. Tetapi mereka sama sekali tidak takut. Mereka lebih mementingkan keselamatan mereka dari kemungkinan tertangkap oleh para prajurit Kediri daripada kemungkinan untuk bertemu dengan binatang buas. Orang perempuan yang telah membebaskan mereka itulah yang seakan-akan menuntun ketiga orang yang telah dibebaskan itu. Perempuan itu seakan-akan telah mengenal jalan-jalan sempit itu dengan baik. Ketika mereka kemudian keluar dari hutan itu, maka di hadapan mereka terbentang sebuah pategalan yang memanjang sepanjang jalan menuju ke kejauhan, seakan-akan jalan itu menusuk langsung ke jantung gelapnya malam. "Kita sudah cukup jauh dari kota raja," berkata orang itu, "agaknya kita sudah terlepas dari kemungkinan terperangkap ke tangan para penjilat. Jika kita menempuh jalan lurus itu, maka kita akan sampai ke satu daerah yang berada di bawah pengaruh Kakang Mas Pangeran Kuda Permati." Sementara itu, orang berjambang lebat itu berkata sambil tertawa, "Nah, apa yang akan kalian lakukan sekarang?"
Kalian tidak akan dapat menipu kami. Kau sangka dengan menyebut nama Putri Purnadewi, maka segala sesuatunya akan dapat berjalan sebagaimana kau inginkan? Apakah Putri yakin? Bertanya salah seorang dari ketiga orang itu. Aku sudah berbicara langsung dengan petugas sandi yang mengatur perjalanan ini. Aku pasti, jika kita sudah sampai ke jalan ini, maka perjalanan kita akan segera sampai, meskipun jarak perjalanan yang akan kita tempuh masih cukup panjang, berkata orang yang membebaskan ketiga orang itu. Ketiga orang itu nampaknya masih ragu-ragu. Namun kemudian mereka pun mengikuti perempuan yang berjalan di paling depan. Nampaknya tekad yang menyala di dalam dadanya membuatnya sama sekali tidak menjadi letih. Sejenak kemudian maka mereka pun telah memasuki jalan yang panjang. Sebagaimana dikatakan oleh perempuan itu, maka jalan itu memang menuju ke daerah yang sedang menjadi sasaran kekuatan Pangeran Kuda Permati. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Pangeran Kuda Permati nampak di sekitar perbukitan di ujung jalan itu. Beberapa padukuhan telah dilintasinya sehingga berdasarkan atas perhitungan dan pengamatan dari para petugas sandi, maka diperhitungkan pasukan Pangeran Kuda Permati berada di arah perjalanan mereka. Karena itu, maka keempat orang itu telah mempercepat perjalanan mereka. Mereka berharap agar mereka dapat mencapai daerah yang mereka tuju itu sebelum fajar. Tetapi jika mereka harus kesiangan, maka mereka tidak akan melangkah surut. Jika mereka bertemu dengan sekelompok pasukan yang mereka kenal wujud dan keadaannya, maka mereka akan dapat menyatakan diri kepada mereka, bahwa mereka berempat sedang mencari Pangeran Kuda Permati. Namun sementara itu, ternyata bahwa mereka tidak usah berjalan sampai ke ujung jalan di perbukitan. Ketika mereka sampai di tengah-tengah bulak panjang di pinggir pategalan itu, tiba-tiba saja langkah mereka terhenti. Beberapa orang berloncatan ke tengah jalan dengan senjata teracu. Berhenti. Salah seorang di antara orang-orang itu berkata lantang, siapa kalian dan kalian akan pergi kemana? Keempat orang itu pun berhenti. Di sekitarnya kemudian telah menebar 10 orang dengan senjata telanjang. Orang yang membebaskan ketiga orang pengikut Pangeran Kuda Permati itu bergeser surut. Kedatangan orang-orang itu sangat mengejutkannya. Bagaimanapun juga, terasa bulu tengkuknya telah berdiri. Kegarangannya. Sebagai seorang yang telah membebaskan ketiga orang pengikut Pangeran Kuda Permati menjadi susut. Bahkan kemudian ia pun telah berada di antara ketiga orang yang telah dibebaskannya itu. Kami adalah para peronda dari Kediri, jawab salah seorang di antara ketiga orang yang telah dibebaskannya itu. Prajurit Kediri, bertanya beberapa orang hampir berbareng. Ya, jawab orang itu. Jawab kepercayaannya itu. Wajah perempuan yang membebaskannya menjadi tegang. Ia tidak mengerti, kenapa orang itu mengaku bahwa mereka adalah para peronda dari Kediri. Tiba-tiba saja terdengar beberapa orang di antara mereka yang menghentikan perjalanan keempat orang itu tertawa. Salah seorang di antara mereka berkata, nasib kalian memang buruk sekali. Jika kalian peronda dari Kediri, maka kita adalah sama-sama prajurit Kediri. Tetapi agaknya, kalian telah menjadi penjilat kaki-kaki orang Singasari. Tetapi kami tidak. Kami adalah orang-orang Kediri sejati. Orang-orang yang baru keluar dari kota raja itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu, mereka telah benar-benar dikepung oleh orang-orang yang menghentikan perjalanan mereka. Dalam pada itu, salah seorang di antara mereka yang menghentikan perjalanan itu berkata lantang, menyerahlah, agar kami dapat membuat pertimbangan yang baik bagi nasib kalian. Keempat orang itu benar-benar telah dikelilingi ujung senjata, sehingga tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk lolos. Namun orang yang mengaku prajurit Kediri yang sedang meronda itu sama sekali tidak gelisah. Bahkan dengan nada datar ia bertanya, jadi kalian pengikut Pangeran Kuda Permati? Ya, jawab salah seorang dari mereka, aku tidak akan ingkar. Kami adalah pengikut Pangeran Kuda Permati. Orang yang mengaku peronda dari Kediri itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada perempuan yang telah membebaskannya, kita sudah menemukan kelompok yang benar. Menilik pakaian, sikap dan pengakuan mereka, aku percaya bahwa mereka adalah pengikut Pangeran Kuda Permati. Perempuan itu mengangguk. Tetapi nampak keraguan-raguan membayang di wajahnya. Kisanak, berkata orang yang mengaku peronda dari Kediri itu, apa yang akan kalian lakukan jika kami menyerah? Kami akan menentukan kemudian, setelah kalian kami bawa ke barak kami, jawab salah seorang dari mereka. Baiklah. Kami menyerah,
jawab orang yang mengaku peronda dari Kediri itu, tetapi ketahuilah, bahwa sebenarnya kami bukan peronda dari Kediri. Kami adalah pengikut Pangeran Kuda Permati sebagaimana kalian. Omong kosong, teriak seorang di antara mereka sambil melangkah mendekat, jangan menipu kami. Kau sangka dengan cara itu kau akan selamat. Kami tidak akan menipu kalian, jawab orang itu, ketahuilah, bahwa kami sedang dalam tugas khusus. Kami sedang mengantarkan Putri Purnadewi, istri Pangeran Kuda Permati. Sejenak suasana menjadi tegang. 10 orang yang berdiri melingkari itu memandang seorang perempuan yang berada di antara ketiga orang itu. Aku tidak percaya. Aku pernah bertemu dengan Putri Purnadewi, berkata salah seorang dari mereka. Inilah putri itu, berkata orang yang mula-mula menyebut dirinya peronda dari Kediri. Penyerahlah, agar kami dapat membuat pertimbangan yang baik bagi nasib kalian. Biarlah orang itu maju. Aku ingin melihat, apakah benar ia Putri Purnadewi. Perempuan yang membebaskan ketiga orang itu pun kemudian dipersilahkan bergeser maju. Dengan kulit yang meremang, perempuan itu membiarkan dirinya diamati oleh beberapa orang yang mencegat perjalanannya. Orang-orang itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka yang mencegat itu berteriak, bohong. Orang ini bukan Putri Purnadewi. Gila, geram orang yang semula mengaku peronda dari Kediri, putri ini adalah Putri Purnadewi. Perempuan ini sangat cantik, berkata orang yang bertubuh kekar dengan kumis dan jambang yang panjang, aku tidak percaya jika perempuan ini istri Pangeran Kuda Permati. Maka mungkin istri Pangeran Kuda Permati ada di sini. Aku tahu bahwa istri Pangeran Kuda Permati berada di landasan utama di sisi sebelah utara. Bagaimana mungkin Putri Purnadewi berkeliaran di sini bersama kalian bertiga? Ceritanya cukup panjang, jawab orang yang mengaku sebagai peronda dari Kediri, nanti, jika kami telah menghadap Pangeran Kuda Permati, kami akan menceritakan. Nah, sekarang, bawa kami kepada Pangeran Kuda Permati. Tetapi orang itu tertawa berkepanjangan. Katanya, jangan mencoba membohongi kami. Kami sangat berterima kasih kepada kalian, bahwa kalian telah membawa seorang perempuan cantik bagi kami. Nah, dengan demikian maka tugas kalian telah selesai. Sepantasnya lah bahwa kalian bertiga harus dibinasakan agar kalian tidak akan dapat mengatakan apapun juga tentang kami. Gila. Jadi kau berani berbuat demikian terhadap Putri Purnadewi, bertanya salah seorang dari ketiga orang yang telah dibebaskan oleh putri itu. Kami tidak percaya bahwa orang ini adalah Putri Purnadewi. Tetapi seandainya benar, maka tidak ada seorang pun yang akan dapat menyampaikannya kepada Pangeran Kuda Permati, sehingga kami tidak akan pernah mendapat hukumannya, sementara perempuan ini dapat kami simpan baik-baik sampai saatnya kami akan membunuhnya pula, agar rahasia kami tidak akan dapat diketahui oleh siapapun juga. Gila. Jadi kalian memang sudah gila, geram salah seorang dari ketiga orang yang sudah dibebaskan oleh Purnadewi itu. Apapun yang kau katakan, kami tidak akan berkeberatan, jawab orang berjambang lebat itu. Sejenak kemudian suasana pun menjadi semakin tegang. Purnadewi benar-benar menjadi ketakutan. Tubuhnya terasa gemetar, sementara jantungnya bagaikan akan terlepas dari tangkainya. Orang-orang yang mengepungnya itu bergeser semakin mendekat. Rasa-rasanya memang tidak ada lagi jalan untuk keluar dari lingkaran itu. Namun ketiga orang yang telah dibebaskan oleh Purnadewi itu merasa bertanggung jawab atas keselamatan putri itu. Karena itu, apapun yang akan terjadi, mereka sama sekali tidak akan gentar. Sementara itu, orang berjambang lebat itu berkata sambil tertawa, nah, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Kalian tidak akan dapat menipu kami. Kau sangka dengan menyebut nama Putri Purnadewi, maka segala sesuatunya akan dapat berjalan sebagaimana kau inginkan? Tetapi putri ini benar-benar Putri Purnadewi, salah seorang dari ketiga orang itu berteriak. Orang berjambang lebat itu masih saja tertawa berkepanjangan. Katanya, kalian jangan menganggap kami terlalu dungu. Perempuan cantik itu sangat kami perlukan. Gila, geram seorang yang lain, kalian tentu belum pernah melihat Putri Purnadewi. Cukup, bentak orang berjambang itu tiba-tiba, aku sudah muak mendengarnya. Sekarang bersiaplah untuk mati. Perempuan itu akan kami bawa kembali ke sarang kami. Tetapi ketiga orang itu sama sekali tidak ingin mengorbankan Putri Purnadewi. Karena itu, maka mereka tidak lagi memikirkan diri mereka sendiri.
Yang terlintas di dalam angan-angan mereka adalah keselamatan istri Pangeran Kuda Permati itu. Karena itu, maka ketiga orang itu telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Untunglah bahwa dua di antara mereka telah membawa tombak dan seorang yang lain membawa pedang. Jadi kalian akan melawan, bertanya orang berjambang itu. Atas nama Pangeran Kuda Permati. Kami harus menyelamatkan Putri Purnadewi, berkata salah seorang dari ketiga orang itu. Jangan sebut-sebut Pangeran Kuda Permati, berkata orang berjambang itu, tingkahmu itu hanya akan mencelakai dirimu sendiri. Semakin gila kelakuanmu maka jalan kematianmu pun menjadi semakin sulit dan pahit. Kami adalah prajurit, jawab salah seorang di antara ketiga orang itu, apakah kau kira kami dapat kau takut-takuti dengan kematian yang bagaimanapun juga? Persetan, geram orang berjambang itu, kalian memang harus dicincang di sini. Ketiga orang itu tidak menjawab lagi. Ketika mereka melihat orang-orang yang mengepungnya bergeser semakin dekat, maka ketiga orang itu pun telah bersiap untuk bertempur. Mereka berdiri menghadap ketiga arah di seputar Purnadewi yang ketakutan. Sejenak kemudian, maka orang berjambang itu pun memberikan aba-aba, cincang ketiga orang ini. Mereka tidak boleh mati terlalu cepat. Mereka terlalu sombong untuk dibunuh dengan tusukan di dada. Tetapi mereka harus mengalami satu keadaan bahwa mereka merasa sangat menyesal atas tingkah laku mereka. Orang-orang yang mengepung itu pun mulai bergerak. Senjata mereka mulai teracu-acu. Bahkan yang lain pun telah mulai menyerang dengan garangnya. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang seru. Ketiga orang itu telah bertempur dengan segenap kemampuan yang ada padanya. Ternyata ketiga orang itu memang memiliki kelebihan dari orang-orang yang mengepungnya. Ketiga orang itu adalah perwira yang mendapat kepercayaan dari Pangeran Kuda Permati sebelum mereka tertangkap oleh pasukan Pangeran Singanarpada. Karena itu, maka orang-orang yang mengepungnya itu tidak segera dapat mengalahkan mereka, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Namun bagaimanapun juga kemampuan ketiga orang itu, tetapi ketika orang-orang yang mengepung mereka itu bertempur dengan keras dan kasar, maka mereka pun segera mengalami kesulitan. Apalagi mereka masih harus melindungi Putri Purnadewi sehingga kedudukan mereka pun menjadi sangat terikat. Orang berjambang itu memperhatikan pertempuran itu sejenak. Tiba-tiba saja terdengar ia tertawa berkepanjangan. Katanya dengan suara lantang sehingga mengatasi suara benturan senjata, "Nah, ternyata kalian tidak akan berumur sampai matahari terbit. Kalian akan mengalami kematian yang sangat berkesan di saat terakhir." Ketiga orang itu tidak menjawab. Tetapi mereka telah bertempur dengan segenap kemampuan mereka. Namun bagaimanapun juga, ternyata bahwa orang-orang yang mengepungnya itu pun prajurit-prajurit terlatih. Tetapi pengaruh keadaan mereka membuatnya menjadi semakin kasar. Karena itu, maka mereka telah berusaha untuk menerobos ketiga orang yang melindungi Putri Purnadewi itu untuk mengambilnya sebelum mereka akan membunuh ketiga orang itu. Kesulitan utama dari ketiga orang itu justru terletak pada usaha mereka melindungi Putri Purnadewi, bukan untuk keselamatan mereka sendiri. Karena itulah, maka orang-orang yang mengepungnya itu pun semakin lama semakin mendesak. Bahkan kemudian perlawanan ketiga orang itu pun menjadi semakin kacau, ketika ada di antara lawan mereka yang tidak lagi merasa perlu bertempur tetapi mereka ingin sekedar menerobos masuk mendekati Purnadewi. Jika mereka dapat menangkap perempuan itu, dan mengancamnya maka perlawanan ketiga orang pengawalnya itu tentu akan terhenti. Dengan demikian maka ketiga orang pengawalnya itu kadang-kadang menjadi bingung, karena orang-orang yang dengan kasar ingin menembus pertahanan mereka. Purnadewi sendiri menjadi semakin ketakutan. Orang-orang itu ternyata benar-benar tidak percaya bahwa ia adalah Purnadewi yang menurut orang-orang yang mencegat itu sama sekali tidak masuk akal bahwa ia berkeliaran di malam hari bersama tiga orang laki-laki. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenal kami, desis salah seorang dari ketiga orang perwira yang melindungi Purnadewi itu. Dalam keadaan yang sulit itu telah terjadi sesuatu yang agak kurang dapat dimengerti oleh semua pihak. Dalam kekalutan yang tidak teratasi oleh ketiga orang pengawal Purnadewi itu telah muncul sekelompok orang yang tidak dikenal. Mereka berpakaian seperti petani-petani. Bahkan 2 di antara 5 orang petani itu membawa cangkul, sedang seorang di antaranya membawa keranjang rumput. Tetapi keranjang itu masih kosong, sementara sebuah parang terselip pada keranjang itu. 5 orang petani itu tidak melarikan diri melihat pertempuran yang ramai itu. Tetapi ternyata mereka justru telah mendekati.
Yang membawa cangkul dan keranjang itu pun telah diletakkan, sedangkan yang lain memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. "Heh, kenapa kalian berkelahi di sini?" berkata salah seorang dari para petani itu. Tidak seorang pun yang menjawab, sehingga dengan suara yang lebih keras petani itu berkata, "Heh, kenapa kalian berkelahi di daerah Pategalan ini, heh? Apa yang kalian perebutkan?" Yang terdengar kemudian adalah jawaban salah seorang pengawal Purnadewi, "Kami tidak tahu. Orang-orang itu telah menyerang kami. Mungkin mereka ingin merampok, bahkan merampok dan mengambil perempuan ini." Para petani itu terdiam sejenak. Lalu yang lain bertanya, "Apakah perempuan itu membawa harta benda?" "Tidak," jawab pengawalnya. Seorang di antara para petani itu pun telah maju selangkah. Katanya, "Satu pertempuran yang tidak adil. 3 orang harus bertempur melawan 10 orang. Aku tidak tahu apa sebab yang sebenarnya. Tetapi sebaiknya pertempuran ini dihentikan saja. Kalian dapat berbicara untuk memecahkan persoalan di antara kalian. Kecuali jika memang benar ada usaha perampokan. Maka biasanya perampokan tidak dapat diselesaikan dengan pembicaraan." "Tutup mulutmu," teriak salah seorang dari 10 orang yang dihentikan iring-iringan Purnadewi itu, "pergi atau kalian akan ikut kami cincang di sini." "Kami tidak akan pergi," jawab salah seorang dari kelima orang petani itu, "kami akan menjadi saksi, bahwa di sini telah terjadi pertempuran yang tidak adil. 3 orang harus bertempur melawan 10 orang apapun persoalannya. Menurut perhitungan nalar, tentu bukan yang 3 oranglah yang telah mulai dengan pertempuran ini. Tetapi tentu yang merasa dirinya kuat. Karena itu, kami ingin mencari keterangan tentang kalian untuk menjadi bahan kesaksian kami." "Gila," teriak orang berjambang lebat, "cepat pergi." "Baiklah. Kami akan pergi. Kami akan melaporkan peristiwa ini kepada sekelompok pasukan berkuda yang ada di padukuhan sebelah." "Pasukan berkuda dari mana?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Aku tidak tahu. Tetapi aku kira prajurit-prajurit Kediri yang meronda," jawab petani. "Jangan gila. Jika demikian maka kalian pun sepantasnya harus dibunuh di sini. Nasib kalian pun ternyata sangat buruk seperti ketiga orang ini," berkata orang berimbang itu. "Tetapi kalian tidak dapat begitu saja membunuh kami," berkata petani itu sama sekali tidak berperi kemanusiaan karena kami tidak mempunyai persoalan dengan kalian." "Kami tidak peduli," jawab orang berjambang. "Kalian begitu, kami memang harus melaporkan perkelahian ini," jawab salah seorang petani itu. "Apa salah kami?" bertanya salah seorang petani. "Kalian akan dapat menjadi saksi. Itu kesalahan kalian yang sangat menentukan. Sementara itu, kalian pun berusaha untuk dapat menjadi saksi," jawab orang berjambang. Hampir berbareng kelima orang petani itu melangkah surut. Setelah menggapai cangkul dan keranjangnya, maka kelimanya benar-benar telah beranjak pergi. Bersambung ke bab 70.